Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita tanggapi Rumampuk bukan demi Albert Rumampuk dan gengnya, tapi demi edukasi orang Kristen yang sejati. Kita beri judul Albert Rumampuk dan Paus baru dari Jenewa. Paus barunya ini meskipun sudah mati ratusan tahun tidak pernah tergantikan. Bayangkan, paus yang hebat bukan? Satu-satunya paus Rumampuk yang tidak pernah tergantikan sepanjang sejarah. Meskipun sudah menjadi bangkai, tetap saja dia menjadi paus yang infalibel. Mari kita lihat. Ada satu hal yang selalu menarik dari pembicara yang gemar memukul meja sambil memelintir fakta. Semakin keras suara, semakin lemah argumen. Albert Rumampuk mencoba memposisikan diri sebagai pembela kebenaran, mengangkat Luther, Calvin, dan Zwingli, tiga orang Katolik pembangkang itu, sebagai seolah-olah nabi zaman baru, lalu menyulap kata Katolik menjadi permainan semantik. Dia berkata gereja Roma memisahkan diri dari Katolik sejati abad kedua. Mantra ini diulang-ulang seolah pengulangan bisa mengubah sejarah. Sayangnya, sejarah tidak bisa dihipnotis. Katolik yang Katolik atau Katolik ala Rumampuk. Rumampuk menuduh Roma memisahkan diri saat skisma 1054, seakan gereja Katolik lahir belakangan. Tapi mari kita jujur, kata Katolik pertama kali dipakai Ignatius Antiochia bukan untuk menolak Roma, ya, tapi untuk menyebut gereja universal yang diakui seluruh dunia Kristen awal. Roma menjadi pusat karena Petrus dan Paulus mati di sana sebagai martir, bukan berdebat di situ. Bukan karena ada pesta tumpeng. Skisma Timur Barat itu perceraian rumah tangga, bukan kelahiran bayi baru. Katolik tetap garis lurus dari para rasul. Ironisnya, yang benar-benar memecah tubuh Kristus bukan Roma, tapi reformasi abad ke-16 yang melahirkan ribuan denominasi yang sejatinya hanyalah kumpulan bidat-bidat. Albert memukul gendang, lupa rumahnya penuh retakan. Patristik adalah mainan baru di tangan Calvinis. Albert mencitrakan Calvin sebagai guru besar patristik. Dia mengutip Institutes, buku yang layak dibuang di kotak sampah itu, bagai kitab suci kedua. Menyebut Bapak Gereja menolak ikon, patung, doa bagi arwah, bahkan transubstansiasi. Tampak meyakinkan hanya kalau kita buta teks. Potongan-potongan kutipan tidak pernah membentuk mosaik utuh. Ignatius menyebut Ekaristi sebagai daging Kristus. Irenaeus mengakui suksesi uskup Roma. Agustinus bicara tentang doa bagi yang meninggal. Tapi potongan itu dibuang karena mengganggu narasi. Bapak Gereja melawan transubstansiasi katanya. Bagaimana mungkin mereka melawan istilah yang lahir berabad-abad sesudah mereka wafat? Ini namanya anakronisme, bukan argumen. Kritik atas emas, puasa, atau biarawan malas itu soal disiplin, bukan dogma. Tapi di tangan Rumampuk, catatan kaki bisa jadi bom atom. Jadi serangan pribadi selalu menjadi senjata utama pengkhotbah Protestan manapun juga. Alih-alih membedah doktrin, dia menyerang pribadi. Siapa kamu Allegro, gonggongan, pantat, dongeng nenek-nenek tua. Ini bukan debat teologi Pak Albert, kamu mempermalukan diri kamu sendiri, biarkanlah netizen menilai. Ini stand up komedi tanpa punchline. Retorika semacam ini menyembunyikan kelemahan argumen. Jika fakta cukup kuat, tidak perlu memaki. Jadi kalian empat itu Protestan yang kurang ajar sebenarnya. Deking Gadas, MYM, dan Rumampuk dan Patrick Smith sebagai penari latar. Jadi kalian itu semacam cheerleadersnya Deking Gadas dan MBN, tapi kurang ajar semua. Belajar etika dulu, ikut kuliah, saya bisa kasih 2 SKS untuk kamu 4. Calvin itu paus tanpa tiara. Inilah inti ironi. Protestan menggugat infalibilitas paus, tapi dalam nada Rumampuk, Calvin adalah paus mini di Jenewa. Tiap kalimatnya jadi patokan, tiap tafsirnya jadi hukum. Ditanya soal Bapak Gereja, Calvin lebih paham. Siapa kamu? Ini bukan sola scriptura lagi, tapi sola Calvina. Bedanya hanya seragam, bukan jubah sutana, tapi jubah akademik palsu. Fakta yang tidak bisa disembunyikan, gereja yang berdiri di Roma hari ini sama dengan yang diakui Irenaeus abad kedua. Konsili-konsili besar sebelum reformasi lahir menetapkan kitab suci yang kini dipakai Protestan. Tanpa gereja itu tidak ada kanon. Protestan adalah anak yang meninggalkan rumah, lalu menyalahkan ayahnya karena rumah terlalu besar.
durhaka maling kundang. Teriak tidak sama dengan benar Pak Albert. Albert Rumampu boleh menyebut dongeng dan menertawakan Roma, tapi sejarah tidak bisa dibengkokkan oleh suara yang keras ya. Jadi tuduhan bahwa Katolik itu memisahkan diri itu sekedar permainan kata-kata ya, bukan fakta. Jadi tidak usah terlalu sibuk dengan si pembangkang ini, si penganut pembangkang ini. Memuja Calvin sambil mencela Paus itu adalah ironi yang terlalu tebal untuk diabaikan. Pada akhirnya retorika Rumampuk adalah kabut tebal, berisik tapi hilang saat cahaya sejarah menyala abangku. Follow for more into the jungle of Protestantism.